Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ibu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di channel Garasi Bahan Kasih. Oke, di depan kita ini ada sebuah ban ya. Nah, ini velgnya tapi ditinggal oleh pemiliknya karena prosesnya yang begitu lama. Ya maaf, maksudnya kalau nanti ban ini tuh diproses, waktunya akan lama begitu. Jadi ya boring juga mungkin nunggunya, jadi ditinggal. Oke, ini ban mobil dan juga velgnya punya Veloz. Nah, di sini masalahnya itu sobek di bagian samping. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar sobek ya, tapi di sini bagian luarnya sudah koyak ya. Nah, lihat, ini udah berantakan di bagian kulit luarnya. Kalau kita lihat di sini data bannya itu di bagian samping, ini ban masih muda ya, 2021. Kode produksi pembuatan bannya ini mereknya Campiro Ecotec dengan ukuran 205/50 ring 17. Oke, nanti saya akan jelaskan ya dengan 3 poin. Poin pertama, apakah ban ini bisa diperbaiki? Poin kedua, berapa lama proses untuk mengerjakannya? Poin ketiga, bagaimana kekuatannya setelah diperbaiki jika dipakai? Oke ya, pertama buat ngebuka omongan tuh. Jadi karena ini tuh ban mobil punya Veloz, ini bagian sampingnya itu tipis banget ya. Bagian sampingnya tipis banget dan tingginya itu di sini per 50, artinya pendek ya. Nah, jadi mobil ini sebenarnya mobil Veloz dengan menggunakan ban yang tinggi seperti ini dengan kualitas eco-ecoan ya. Artinya ban mobil ini untuk pemakaian dalam kota saja ya. Nah, kalau untuk dipakai ketika ketemu jalanan yang agak ekstrim, ini nggak cocok dengan pemakaian ban yang eco-ecoan seperti ini. Ini maaf, bukannya merendahkan kualitasnya ya. Artinya kita tuh harus paham gitu. Kita harus paham barang yang kita miliki ketika saat kita gunakan gitu. Nah, karena ini mobil dalam kota, harusnya ketemunya ya jalan-jalan yang halus, aspal gitu. Nah, bahayanya itu ketika ketemu jalan yang ekstrim, banyak lubang. Kalau di Bekasi tuh masih banyak lubang. Kadang apalagi kalau lagi hujan tuh rasanya jalanan rata. Nggak taunya itu lubang ketutup air, jeblos. Airnya yang kena korban itu banyak di bagian samping. Ya mungkin kalau di daerah kalian tuh yang jalannya banyak berlobang, untuk yang tingginya seperti ini atau mereknya kayak gini, saya rasa sama ya akan mengalami hal yang seperti ini. Begitu. Nah, kalau saya rekomennya itu mendingan itu ukurannya di upgrade. Kalau memang nanti mau ganti ban, pakai yang tingginya per 55. Nah, cari mereknya atau cari yang kekuatan bagian sampingnya itu agak tebel begitu ya. Nggak apa-apa mau merek GT radial tapi yang sampingnya tebel gitu. Kalau memang kendaraan kalian itu nantinya untuk dipakai selain di dalam kota saja, misalnya ke daerah-daerah puncak atau daerah-daerah yang jalanannya agak ekstrim. Nah, oke, langsung ya. Poin pertama, apakah ban ini bisa diperbaiki begitu? Oke, kalau masalah yang kayak gini nih, sebenarnya bisa ya diperbaikin. Ini kan permasalahannya itu sobek di bagian samping. Nah, ini kita lihat pada bagian dalam. Mana nih bagian dalamnya?
Nah, ya di bagian dalam sini tuh sebenarnya kecil banget ya. Mana sih yang saya tekuk? Nah, itu. Ya, ini kecil banget bagian dalamnya. Nah, ini masih bisa diperbaiki karena sebelum ban datang, karena sebelum ban datang, karena pas ketika ban datang, pasti di bengkel saya diadakan yang namanya pengecekan ya, mulai dari umur ban, ketebalan ban, dan kondisi kerusakan gitu. Karena ini rusaknya atau sobeknya di bagian samping, ini di bagian tengah-tengah, artinya untuk diproses nanti, untuk digarap, ini masih bisa. Terkecuali kalau memang sobeknya itu sampai ke bagian heel ya, nah, itu angkat tangan. Seandainya bagian heel ke sini ya, sobeknya ya, bagian sini. Ini kenapa angkat tangan kalau bagian sini? Nah, karena nanti hasil tambelan tip top di bagian dalam itu dapatnya kurang maksimal gitu. Ya, kalau sudah kurang maksimal toh artinya kan nanti dipakai tambelan tip topnya juga nggak awet. Baru-baru bisa seminggu, sehari mungkin akan jebol lagi gitu. Kalau memang sobeknya sampai ke bagian heel. Karena ini sobeknya di bagian sini nggak nyampe ke heel, artinya insya Allah masih sekuat mungkin gitu. Nah, terus berapa lama proses pengerjaannya kalau yang permasalahan seperti ini? Ini biasanya kalau misalnya digarap, ini makan waktu bisa mencapai 3 jam, Om. Nah, ini estimasi kerusakan, ini sekitar 1 ruas jari, Om. Begitu. Nah, nanti ini kan bagian luarnya ini retak. Jadi ditutup atau ditambah daging ya, menggunakan karet kompon setengah matang. Nah, seperti contoh yang ini lagi di press. Ya, ini lagi di press. Ditutup bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, poin ketiganya, bagaimana kekuatannya setelah diperbaiki jika dipakai. Untuk yang seperti ini, jadi alangkah baiknya itu hanya untuk ban serep saja. Kalau memang untuk dipakainya itu pengen lebih awet, bisa kepake untuk saben tahun tuh, 2 tahun, 3 tahun ini buat serep. Tapi kalau untuk harian, ini bagusnya untuk ban belakang. Nah, kalau untuk ban depan itu nggak rekomen ya Om, karena mobil di bagian depan itu ada beban mesin buat manuver ya kan, menghajar lubang begitu. Nah, jadi ini juga menentukan yang seperti ini apakah hasilnya nanti akan benjol atau tidak. Itu bukan dari permasalahannya gara-gara nanti dikerjakan menggunakan alat hot press gitu. Bukan karena alat ini. Ban yang benjol setelah direparasi atau setelah diperbaiki atau setelah ditambal kitop itu benjol, itu biasanya ban tersebut itu memang konstruksi di bagian benang itu sudah banyak yang putus, dan kedua juga dia udah menghajar lubang dengan hantaman yang begitu keras, jadi ketekuk gitu ya Om. Intinya konstruksi ban tersebut di bagian samping itu memang udah rusak. Nah, seharusnya kalau dengan yang sobek seperti ini hasilnya rata ya. Nah, nanti saya kasih tahu video bagian keduanya setelah dilakukan tahap reparasi atau tahap repair setelah selesai ya. Gitu, nanti tetap setelah dikerjakan itu ban dipasang ke velg. Karena ban ini umur usianya muda, jadi untuk penyatuan kompon karet yang saya gunakan ini ke medianya bannya, ini akan lebih mudah dan lebih awet karena ban muda. Nah itu, ban belum sampai 3 tahun dan kondisi bannya ini belum kering. Apakah ban yang muda juga berpengaruh sama yang karetnya itu belum kering? Ya enggak juga, kadang banyak juga ban tahun muda tapi karetnya sudah kering.
ban baru kepake setahun tapi sudah retak-retak gitu maksudnya ya. Nah, itu ini bukan retak karena bannya ya, ini retak karena ban depan jadi penggerak depan ini pada bopeng-bopeng begitu. Nah, ban yang kering atau retak itu parah sebelum pemakaian setahun biasanya karena dua ya, karena dua penyebab. Penyebab pertama tuh biasanya yang punya kendaraan itu kempes sering dipaksa untuk jalan, terutama untuk perjalanan jarak jauh dan membawa beban. Penyebab kedua, ban itu sering terpapar di bawah teriknya sinar matahari, jadi kepanasan gitu ya. Oke Om, 3 poin itu yang sudah saya jelaskan di video ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya Om. Jadi kalau ada masalah ban yang seperti ini, tentang berapa lama prosesnya dan juga bagaimana kekuatannya itu sudah ada di video ini. Nanti di bagian video keduanya saya akan kasih tahu hasilnya setelah diperbaiki.